Baik Nanda ya, kita mulai saja ya. Saya lihat partisipan sudah 14 orang. Biarlah kita mulai saja karena seperti teman yang lain sambil menunggu temannya yang lain. Kita mulai ya? Iya, Bu. Iya, kita mulai. Jadi diaktifkan saja barangkali perannya dan jadi Ibu mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti pada segala aktivitas yang akan kita mulai, terlebih dahulu kita mulai dengan berdoa agar apa yang kita lakukan dapat bernilai ibadah. Jadi Ibu minta kalian menundukkan kepala sejenak sambil berdoa dalam hati, minimal membaca surah Al-Fatihah. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, jadi untuk hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran ekonomi. Dan seharusnya kalian bangga ya karena kalian yang Ibu pilih. Kelas kalian yang Ibu pilih untuk melakukan pembelajaran lewat Zoom. Nah, sebelumnya Ibu tanyakan dulu bagaimana keadaan Ananda semua yang hadir di sini. Baik ya. Baik. Ya, baik. Alhamdulillah. Kita senantiasa masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum Ibu masuk kepada materi, terlebih dahulu Ibu sampaikan seperti yang sering Ibu sampaikan di GCR, bahwa tidak ada ruginya kalian selalu mengikuti pelajaran Anda. Ya, walaupun sebenarnya terlalu banyak kebijakan dalam penilaian belajar daring ini, tetapi kalian yang mempunyai kesempatan dan kesehatan yang baik, usahakan selalu hadir. Nah, karena ilmu pengetahuan itu tidak ada ruginya kalau kita pelajari. Nah, itu sekedar motivasi dari Ibu. Karena seperti yang Ibu lihat sekarang, Ibu sudah sampaikan bahwa usahakan hadir pada pembelajaran ekonomi besok, tetapi kenyataannya pada hari ini hanya sekitar 15 orang yang hadir. Selanjutnya, dan Ibu lihat yang hadir pada saat ini adalah kebanyakan yang memang rajin yang hadir di GCR. Ya, jadi memang yang lainnya itu sepertinya sudah acuh-acuh untuk ikut belajar. Untuk materi hari ini, kita masuk ke materi asas pemungutan pajak dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sebelumnya, Ibu kembali mengingatkan materi pertemuan yang lalu, yaitu kita membahas masalah konsep perpajakan. Ya, konsep perpajakan di situ adalah masalah pengertian pajak, fungsi pajak, dan tarif pajak. Nah, tarif pajak inilah yang sangat berkaitan dengan asas dan sistem pemungutan pajak. Kemudian, KD-nya masih KD 37, yaitu menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Nah, indikator yang harus Anda capai pada hari ini ada dua, yaitu Anda mampu menjelaskan asas-asas pajak yang ada di Indonesia. Kemudian, yang kedua yaitu menjelaskan sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Jadi ada dua indikator yang Anda harus pahami pada pertemuan hari ini. Kemudian, seperti yang Ibu akan tampilkan di sini, yaitu masalah materinya. Jadi Ibu minta tolong pusatkan dulu perhatiannya kepada slide yang Ibu tampilkan. Ya, jadi di sini adalah
dua materi, yaitu asas pemungutan pajak dengan sistem pemungutan pajak. Dan kemudian di sini sudah Ibu tadi sampaikan KD 37 mengenai perpajakan dalam pembangunan ekonomi, indikatornya ada 2, menjelaskan asas pemungutan pajak dan menjelaskan sistem pemungutan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Tolong diperhatikan slide-nya, dibaca asas pemungutan pajak. Nah, jadi di sini seperti yang kita sudah pelajari pada pertemuan yang lalu, bahwa pajak itu sangat berperan penting dalam kehidupan, di mana pajak itu merupakan sumber dana terbesar untuk membiayai pembangunan. Ya, jadi ini menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak dapat diuraikan menjadi 4. Yang pertama, asas keadilan. Nah, di sini Ananda harus betul-betul pahami apa perbedaan dari keempat dari asas ini. Yang mana yang termasuk dalam asas keadilan, kepastian hukum, kesenangan, dan ekonomi. Nah, kita lihat dulu yang pertama itu asas keadilan. Asas keadilan, pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Ya, jadi di sini pajak itu harus disesuaikan berapa besar penghasilan yang kita dapatkan, yang warga negara peroleh setiap bulannya atau setiap tahunnya. Jadi negara itu tidak boleh sewenang-wenang memungut pajak. Ya, jadi harus disesuaikan dengan penghasilan warga negaranya. Kemudian yang kedua, asas kepastian hukum. Jadi pemungutan pajak di sini tidak boleh sewenang-wenang, artinya pemungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi kalau ada yang melanggar harus dikenakan sanksi. Jadi misalnya kalau ada juga yang tidak membayar pajak itu akan dikenakan sanksi juga ya. Jadi yang sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu asas kesenangan. Nah, di sini kalau asas kesenangan di sini berkaitan dengan waktu penagihan pajak. Ya, artinya di sini petugas pajak itu nanti pergi menagih pajak apabila kalau mereka sudah memperkirakan bahwa perasaan wajib pajak itu sedang mengalami kesenangan. Jadi jangan menagih pajak pada saat wajib pajak itu bersedih, ya karena kan pasti agak berat untuk membayar. Ya, jadi ada baiknya kalau kita mau menagih pajak itu pada saat wajib pajak menerima penghasilan atau hadiah. Nah, itu supaya wajib pajak itu membayar dengan hati yang senang dan ikhlas. Kemudian yang keempat yaitu asas ekonomi. Jadi asas ekonomi di sini artinya biaya pemungutan pajak itu tidak boleh lebih besar daripada pajak yang harus dibayarkan. Jadi artinya biaya pemungutannya harus lebih rendah daripada besarnya pajak yang tertera di SPT. Itu ya. Jadi itu adalah 4 dari asas pajak. Kemudian kita beralih ke sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia untuk di materi itu ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama official assessment system, yang kedua self assessment system, dan yang ketiga adalah withholding system. Nah, Ibu kembali ke yang pertama yaitu official assessment system. Official assessment system di sini artinya pajak itu yang menghitungnya atau yang menentukan besarnya pajak adalah dari kantor pajak itu sendiri. Jadi di sini wajib pajak di sini bersifat pasif. Jadi official itu artinya kantor, ya. Jadi untuk yang kedua self itu dalam bahasa Inggris kan diri sendiri. Jadi self assessment system di sini artinya bahwa di sini wajib pajak itu harus aktif. Ya, karena mulai dari cara penghitungannya, kemudian menentukan jumlahnya, selanjutnya melaporkan, semuanya yang melaksanakannya adalah wajib pajak itu sendiri. Kemudian untuk withholding. Kalau withholding, ada orang ketiga. Ada orang ketiga antara wajib pajak dengan petugas pajaknya. Bu kasih contoh kalau yang seperti withholding itu adalah kalau misalnya dari
perusahaan ada pihak bendahara. Jadi pihak bendahara inilah yang memotong pajak karyawan perusahaan tersebut. Jadi ini namanya withholding system. Ada perantara atau orang ketiga antara wajib pajak dengan petugas pajak. Nah, itulah 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Walaupun pada saat sekarang ini di Indonesia lebih banyak menerapkan self-assessment system. Ya, jadi lebih banyak menerapkan self-assessment system. Nah, itulah materi singkat yang Ibu uraikan. Nah, selanjutnya Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ya, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Jadi, yang ingin bertanya, silahkan langsung bertanya. Dan yang memberi jawaban dari teman kalian sendiri dulu sebelum menanggapi, dan langsung juga angkat tangan untuk menjawab pertanyaan temannya. Paham ya? Paham? Paham ya? Iya, Bu. Ya. Sekarang silahkan siapa yang mau bertanya? Silakan bertanya ya. Saya, Bu. Siapa ya? Siti Nuraisah. Silakan Siti Nuraisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan yaitu mengapa di Indonesia diterapkan self-assessment system dan bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan sistem pemungutan pajak tersebut. Ada yang bisa langsung menjawab pertanyaan Siti Nuraisah atau Ibu memberikan waktu dulu pada yang lain untuk bertanya? Ada yang bisa langsung diulang pertanyaannya? Siti Nuraisah ulang pertanyaannya. Mengapa di Indonesia diterapkan self-assessment system dan bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan sistem pemungutan pajak tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Jumardi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Nuraisah. Yaitu pertanyaannya, mengapa di Indonesia menerapkan sistem self-assessment pajak dan apakah peran Indonesia dalam menerapkan sistem ini? Yaitu karena di negara Indonesia memberikan hak sepenuhnya kepada wajib pajak untuk membayar pajak dan menghitung besar pajak yang terutang dan diserahkan kepada pihak yang berwenang atau KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal ini, negara Indonesia berperan aktif dalam memantau sistem perjalanan pajak di Indonesia yang hak sepenuhnya diberikan oleh wajib pajak. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu tadi jawaban dari Jumardi. Masih ada jawaban yang lain yang berbeda barangkali dengan Jumardi? Ya, bukan berarti jawaban Jumardi salah ya, bukan. Jadi Ibu hanya meminta siapa tahu masih ada jawaban yang berbeda dari jawabannya Jumardi. Saya, Bu. Ya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nuraisah. Pertanyaannya yaitu, mengapa di Indonesia diterapkan self-assessment system dan bagaimana peran pemerintah dalam menerapkan sistem pemungutan pajak tersebut? Sistem tersebut sebagai penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Siapakah wajib pajak itu? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Bagaimana peran pemerintah dalam self-assessment system ini? Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Penerapan self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu jawaban dari Rizka Rahmadan. Masih ada jawaban yang lain? Ya, Ibu kira kalau sudah tidak ada, jadi kedua jawaban dari Jumardi dan Rizka Rahmadan itu tidak ada yang salah, ya, tidak ada yang salah. Hanya saja masih ada yang perlu dilengkapi. Ya, pertanyaan Siti Nuraisa tadi, mengapa di Indonesia diterapkan self-assessment system? Ya, dan bagaimana peran pemerintah menerapkan sistem pemerintahan perpajakan tersebut? Ya, jadi sebenarnya self-assessment system ini baru-baru diberlakukan. Ya, baru-baru diberlakukan. Ya, kenapa diberlakukan? Karena pada saat negara Indonesia menerapkan ketiga-tiganya, itu official, self dengan withholding, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas pajak. Ya, apakah itu masalah korupsinya ataukah pelanggaran yang lainnya. Ya, jadi pemerintah mengambil kebijakan untuk menghindari hal-hal tersebut, misalnya korupsi, maka pemerintah menerapkan self. Kalau self itu kan artinya tidak ada lagi peluang untuk korupsi, karena wajib pajak itu sendiri yang menghitung berapa pajak yang harus mereka bayarkan. Jadi itu salah satu penyebabnya. Yang lainnya sudah benar tadi yang disebutkan kedua temannya. Jadi Ibu hanya melengkapi. Untuk peran pemerintah yang sudah benar jawaban dari Rizka Rahmadan dengan Jumardi. Kemudian masih ada pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Mutmainah dulu ya. Siti Mutmainah dulu, Rizka. Ya, silakan Siti Mutmainah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengajukan pertanyaan tentang pemungutan pajak. Mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang? Ya, jadi itu pertanyaannya ya Siti Mutmainah, mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang? Ada yang bisa menjawab? Mana Jepri Darman? Maaf Bu, putus-putus suaranya, bisa diulang. Ibu yang ulang ya. Mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang? Itu pertanyaannya Siti Mutmainah. Mengapa pemungutan pajak harus, ya siapa? Jumardi. Mardi, ya silakan Jumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mutmainah, yaitu tentang pemungutan pajak yang berdasarkan undang-undang. Dalam pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan undang-undang yang telah diterapkan pemerintah dengan kejelasan dan ketegasan dan adanya jaminan hukum. Sebab dalam pemungutan pajak tidak boleh dilakukan semena-mena agar si wajib pajak merasa aman dan nyaman dalam pada saat pemungutan pajak dilakukan oleh pihak yang berwenang. Sekian dan terima kasih. Itu tadi jawaban dari Jumardi. Masih ada tambahan jawaban? Saya, Bu. Siti Nuraisa? Iya, Siti Nuraisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Mutmainah, yaitu mengapa pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Karena pemungutan pajak harus dijalankan
menurut hukum agar pemerintah atau petugas pajak bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan dan memungut pajak. Pentingnya pajak diatur dalam suatu undang-undang sebelum dilanjutkan pemungutan bertujuan agar setiap pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan kepastian hukum. Ya, jawaban dari Siti Nuraisa dengan Jumardi. Masih ada yang mau tambahkan? Saya, Bu. Ya, Jeffrey Darman, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Mutmainah. Pertanyaannya itu, mengapa pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang? Karena pemungutan pajak harus dengan undang-undang adalah pajak merupakan suatu sistem di mana yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, tata cara pemungutannya juga diatur dalam undang-undang. Apabila pemungutan pajak tidak berdasarkan undang-undang, maka tindakan tersebut merupakan pelanggar terhadap hukum negara. Sekian, terima kasih. Ya, ya jadi Ibu kira ketiga jawaban dari teman itu sudah bisa menjawab secara lengkap pertanyaan dari Siti Mutmainah. Ya, Siti Mutmainah. Ya, ya karena memang pemungutan pajak itu harus memang ada undang-undangnya. Karena kalau tidak ada, maka bisa saja petugas pajak itu bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang. Artinya di sini nanti akan ada ketidakadilan. Ada ketidakadilan yang tercipta apabila tidak diatur dalam undang-undang. Jadi di sini kita kembali lagi ke asasnya, yaitu asas kepastian hukum. Ya, jadi itu pertanyaan dari Siti Mutmainah. Nah, masih ada pertanyaan? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Yang tadi Jumardi dengan Rizka Rahmadan. Ya, masih itu ya, masih berputar-putar ke situ. Erniati, Bayu, Dikantri, Muhammad Taufik. Muhammad Taufik, kenapa dia Muhammad Taufik? Nah, jadi sekarang Ibu persilahkan dulu Rizka dulu, Jumardi. Karena Jumardi sudah 3 kali bicara. Nah, silahkan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Adapun pertanyaannya yaitu, coba jelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba jelaskan. Cara meningkatkan kesadaran. Coba jelaskan cara meningkatkan. Coba jelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat. Di mana Depi kah? Bacot. Ada yang bisa atau Ibu langsung dulu ke pertanyaannya Jumardi. Siapa tahu Jumardi nanti langsung kabur kalau tidak diladeni pertanyaannya. Silakan Jumardi. Aku belum dia Depi kah? Jumardi. Jumardi silakan pertanyaannya Nanda. Bu. Silakan pertanyaannya. Iya, Bu, ya, Bu. Silakan pertanyaannya Nanda, bacakan pertanyaannya. Saya, Bu. Iya, iya. Sekalian nanti sekalian dijawab temannya. Apakah kelemahan dan kelebihan dari sistem official assessment system dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia? Ya, jadi sudah ada 2 pertanyaan temannya. Pertanyaan dari Rizka Rahmadan. Coba jelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Untuk pertanyaan Jumardi,
jelaskan kelebihan dan kekurangan official assessment system dalam pemungutan pajak. Siapa yang bisa menjawab? Saya Pertanyaannya siapa sih Timut Mainah? Tidak usah angkat tangan. Ya? Rizka Ramadan. Oh ya, pertanyaannya Rizka Rahmadan. Silakan Siti Mutmainah. Baiklah, saya ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Rizka Ramadan. Jelaskan bagaimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, yaitu solusi untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak adalah melakukan sosialisasi pentingnya pajak agar para wajib pajak sadar untuk membayar pajak, maka perlu disosialisasikan manfaat pajak bagi rakyat. Misalnya memanfaatkan pajak bagi bidang pendidikan adalah untuk membiayai proses pendidikan, seperti untuk membiayai gaji guru, memperbaiki dan membangun gedung sekolah, memperbaiki beasiswa pada belajar berprestasi. Yang kedua yaitu memudahkan pembayaran pajak. Kemudian membayar pajak perlu diperhatikan agar wajib pajak dapat tanpa kesulitan melakukan kewajibannya. Misalnya adalah dengan fasilitas membayar pajak secara online atau lewat ATM, agar wajib pajak tidak perlu antri lama di kantor pajak. Yang ketiga yaitu mengingatkan wajib pajak agar pajak yang harus kepada wajib pajak harus digantikan untuk membayar pajak saat menjelang waktu pembayaran, misalnya dengan mengirim pesan singkat atau email ke wajib pajak. Yang terakhir yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran pajak. Wajib pajak yang memandel dan tidak membayar pajak harus ditindak agar memberi efek jerah pada wajib pajak lain, halnya dengan menghukum denda atau bila tidak kejahatan menghindari pajak berjumlah besar dapat dipenjara. Itulah tadi jawaban dari saya. Ya, jadi itulah jawaban yang cukup panjang dari Siti Mutmainah. Ada yang lain, bahasa yang lain dari jawabannya Rizka Rahmadan, atau ada yang bisa menjawab pertanyaannya Jumardi? Saya, Bu. Saya, Bu. Jepri Darman dulu, Rizka. Jepri Darman dulu. Nah, silakan Jepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Jumardi. Pertanyaannya yaitu, apakah kelemahan dan kelebihan dari self-assessment system dalam pemungutan pajak? Official. Ya, official system dalam pemungutan pajak. Kelebihan dan kelemahan sistem pemungutan pajak official assessment system yaitu, kelebihan yang pertama, pajak akan dibayar lebih teratur karena aparat pajak yang akan menghitung jumlah pajak dan juga menagihnya kepada wajib pajak, sehingga sulit bagi wajib pajak untuk menghindari pajak. Yang kedua, kekurangannya atau kelemahannya yaitu sistem ini adalah besarnya pajak terutang hanya dapat diketahui setelah petugas pajak menghitungnya, dan besarnya pajak ditentukan oleh pemerintah sepenuhnya. Ya, jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada sistem official assessment. Ya, masih ada jawaban lain baik dari pertanyaannya Rizka Rahmadan atau Jumardi? Saya, Bu. Ya, Rizka Rahmadan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjawab pertanyaan dari Jumardi. Kelebihannya yaitu, kelebihan dari sistem tersebut yaitu tanggung jawab pemungutan pajak terletak sepenuhnya pada pemerintah atau Fiskas. Pelaksanaan kewajiban perpajakan sangat tergantung kepada pelaksanaan administrasi perpajakan dan dilakukan oleh aparat perpajakan. Kelemahannya yaitu sistem ini meletakkan wajib pajak pada posisi yang lemah dan bersifat pasif, mengikuti ketetapan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh Fiskas. Utang pajak timbul setelah terbitnya surat ketetapan pajak oleh Fiskas, bisa menimbulkan kesewenangan dari aparat pajak dan korupsi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu jawaban dari Jepri Darman dengan Rizka Rahmadan, sangat jelas ya, sangat jelas tentang kelemahan dan kelebihan daripada official assessment system. Sudah sangat jelas. Ya, jadi untuk
pertanyaannya Jumardi, Ibu kira sudah cukup jawabannya. Nah, untuk pertanyaannya Rizka Rahmadan masih ada yang mau menjawab? Jelaskan cara meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sudah tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada, jadi Ibu kembali mengulang untuk jawaban pertanyaannya Rizka. Sudah benar tadi yang dijelaskan oleh Siti Mutmainnah, bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak itu yang pertama-tama harus dilakukan adalah sosialisasi, memperkenalkan. Ya, karena kan segala sesuatunya kalau tidak dikenal pasti kita tidak tahu apa itu. Apa itu, fungsinya apa, manfaatnya apa, jelas masyarakat tidak akan tahu tanpa adanya sosialisasi. Jadi kita harus melakukan pendekatan kepada masyarakat, menjelaskan bagaimana pentingnya pajak terhadap kelangsungan pembangunan Indonesia. Untuk yang kedua yaitu tentu setelah sosialisasi kita harus memperlihatkan bukti nyata, memperlihatkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa inilah hasil pembayaran pajak yang sudah Anda lakukan. Ya, jadi misalnya kalau misalnya ada jalanan jelek seharusnya itu kan diperbaiki. Ya, karena itu jalanan sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi itu yang pertama tadi mengadakan sosialisasi, yang kedua yaitu memperlihatkan bukti nyata tentang hasil dari pembayaran pajak tersebut. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan Rizka Rahmadan. Ibu hanya melengkapi jawaban dari Siti Mutmainnah. Nah, kemudian untuk sesi tanya jawab ini, Ibu kasih kesempatan lagi satu nomor, satu pertanyaan. Ya, Ibu. Jumardi, silakan Jumardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dampak jika dalam asas pemungutan pajak tidak dilakukan sesuai dengan asas yang telah diterapkan, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kesenangan, dan asas ekonomi dalam pemungutan pajak di masyarakat? Ya, jadi pertanyaannya Jumardi mempertanyakan tentang ketiga asas yang ada dalam pemungutan pajak. Apakah dampaknya apabila asas keadilan, kepastian hukum, kesenangan, dan ekonomi itu tidak diterapkan dalam pemungutan pajak? Ada yang bisa menjawab? Langsung gabung saja semua jawabannya, karena kan ini dampaknya saja, dampak negatif ya barangkali. Karena kalau dampaknya rata-rata ke negatif Jumardi ya, dampak negatif ya. Karena jelas dampak negatif di sini, tidak ada positifnya kalau tidak dilakukan. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Jumardi? Nah, jadi kalau mau menjawab pertanyaannya Jumardi, lihat dulu untuk apa asas tersebut ada. Ya, untuk apa kita terapkan asas tersebut. Nah, itulah kita balik saja itu. Kalau misalnya dampaknya ya artinya ya kembali ke situ tadi. Ketujuan adanya asas tersebut. Ada yang bisa menjawab pertanyaannya Jumardi? Kalau yang ada buku di depannya, dibaca-baca, coba halaman 197 yang dibawanya kali pernyataan yang dibawanya asas ekonomi. Itu Ananda akan dapatkan jawaban pertanyaan Jumardi. Jumardi sudah dapat. Dapat sendiri ya? Iya, Bu. Iya. Jadi silakan dibacakan saja Jumardi supaya temannya yang belum dapat bisa dengar. Itu asas pemungutan pajak harus dilakukan secara sebaik-baiknya agar masyarakat tidak merasa keberatan membayar pajak. Jika kondisi fisiologis masyarakat senang dalam membayar pajak, pelaksanaan pembangunan akan berjalan lancar. Kelancaran pelaksanaan pembangunan akan berdampak positif bagi bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, dari pertanyaan saya, itu dampak negatifnya yaitu dalam
jika tidak diterapkan asas pemungutan pajak, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kesenangan dan asas ekonomi, maka akan berdampak pada pembangunan yang kurang lancar, yaitu dalam pembangunan ekonomi, pembangunan politik, sosial, dan budaya akan tidak terlaksana secara baik karena tidak dilaksanakan asas pemungutan pajak dengan asas yang telah diterapkan pemerintah. Ya, jadi itu jawabannya. Pertanyaannya Jumardi. Jadi itu asas sangat penting ya. Jadi tidak mungkin pemerintah menerbitkan suatu sistem apabila tidak ada tujuannya. Itu yang sudah dibacakan Jumardi itu sudah sangat jelas ya tentang dampaknya apabila asas tersebut tidak diterapkan. Nah, selanjutnya Ibu kira untuk sesi tanya jawab sudah cukup. Sudah bisa melihat siapa-siapa yang aktif. Ya, jadi rata-rata yang aktif juga itu yang sering aktif juga dalam sesi tanya jawab di classroom. Ya, jadi untuk selanjutnya kita beralih kepada LKPD. Ya, LKPD. Ya, jadi perhatikan ini LKPD yang Ibu tampilkan. Silahkan dikerjakan sekarang. Ya, berhubung nomornya cuma 2 dan rata-rata tadi sudah dijelaskan, maka Ibu hanya memberikan waktu paling lama 10 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Maaf Bu, ditulis Bu. Ya, kalau misalnya ini kan bisa langsung dilihat ya. Bisa langsung dilihat di layar ya. Kalau misalnya bisa langsung dijawab, silahkan langsung dijawab, Nanda. Ibu, saya Bu. Mardi lagi. Ya, Jumardi. Ya, silakan Jumardi. Nanti temannya yang lain Ibu kasih kesempatan juga. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu Official Assessment System. Itu Official Assessment System. Sistem yang menghitung pajak adalah itu menghitung pajak dilakukan oleh pihak pajak atau kantor pelayanan pajak, serta yang membayar pajak adalah wajib pajak yang bersifat pasif. Yang kedua yaitu Self Assessment System, yaitu pihak yang menghitung pajak adalah si wajib pajak dan yang membayar pajak adalah si wajib pajak. Karena yang ketiga yaitu withholding system, yaitu pihak yang menghitung pajak adalah pihak ketiga antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak, dan pihak yang membayar pajak yaitu si wajib pajak. Nomor 2, kelemahan dan kelebihan dari Self Assessment System. Self Assessment System yaitu Ya, bagaimana Jumardi? Tunggu dulu Bu. Ya. Itu kelebihan dari assessment system yaitu di Indonesia memberikan hak sepenuhnya kepada si wajib pajak untuk membayar pajak dan menghitung pajak yang terutang kepada kantor pelayanan pajak. Serta kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghitung pajak yang terutang pada kantor pelayanan pajak,
sehingga dalam pembayaran membutuhkan waktu yang sangat lama dalam perhitungan karena tidak boleh ada kesalahan dalam perhitungan ini. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu jawabannya Jumardi tentang LKPD. Ada jawaban lain? Saya, Bu. Saya, Bu. Antara Jumardi, Jeffrey Darman, Rizka, Siti Mutmainnah, yang lain mana? Ya, 4 orang saja yang selalu bicara. Jadi nanti kalau ada roti yang bagus, nanti 4 orang ini yang dapat. Ya, silakan Siti Mutmainnah dulu, baru Rizka. Ya, bicara saja semuanya karena ini adalah lomba kerja. Silakan Siti Mutmainnah. Siti Mutmainnah. Jadi jaringannya Siti Mutmainnah. Rizka Ramadan. Silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nomor 1. Bila tabel yang kosong berdasarkan 3 sistem pemungutan pajak yang nomor 1. Sistem pemungutan pajak Official Assessment System. Pihak yang menghitung pajak yaitu petugas pajak. Sedangkan pihak yang membayar pajak yaitu masyarakat selaku wajib pajak. Kedua, self-assessment system. Pihak yang menghitung pajak yaitu wajib pajak. Sedangkan pihak yang membayar pajak yaitu wajib pajak. Ketiga, withholding system. Pihak yang menghitung pajak yaitu pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskas. Pihak yang membayar pajak yaitu wajib pajak pasif. Nomor 2. Berdasarkan jawaban nomor 1, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari sistem self-assessment system. Kelebihan dari self-assessment system ialah wajib pajak dapat menentukan, menghitung, menyetor, serta melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus ia bayarkan. Kelemahan dari self-assessment system ialah masih minimnya kesadaran dari wajib pajak untuk membayarkan pajak terhutangnya yang dapat dilihat dari banyak masyarakat yang enggan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP ataupun melaporkan surat pemberitahuan atau SPT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Siti Mutmainnah? Sudah bagus jaringannya? Bagaimana Siti Mutmainnah? Oh, juga dibacakan jawaban LKPD-nya? Atau sama jawaban kedua temannya? Masih jelek jaringannya Siti Mutmainnah. Ada yang lain yang bisa membacakan jawaban lembar kerjanya? Saya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan Siti Mutmainnah. Pajak yang pertama adalah Official Assessment Scheme. Pihak yang menghitung pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak atau KPP. Pihak yang membayar pajak adalah pajak. Pihak pajak atau Jadi mohon maaf ya Mutmainnah, suaranya tidak didengar. Jadi barangkali jaringannya Nanda. Tidak kedengaran suaranya. Ada jawaban lain? Sebentar Mutmainnah. Lari jaringannya barangkali. Ya. Ya, tidak kedengaran suaranya. Selain Siti Mutmainnah, masih ada yang lain yang bisa membacakan mewakili temannya
bisa membacakan LKPD-nya selain dari Jumardi dan Rizka tadi? Siti Mutmainah kurang bagus jaringannya. Ada yang lain selain dari kedua temannya tadi yang bisa membacakan jawaban dari lembar kerjanya? Ya, kalau sudah tidak ada, Ibu kira untuk yang nomor 1 itu sudah benar semua ya, karena ini hanya perbedaan antara official, self dengan withholding. Ya, kalau official pihak yang menghitung itu adalah petugas pajaknya, kalau self wajib pajak sendiri, kalau withholding itu adalah orang ketiga atau perantara. Pihak yang membayar semuanya wajib pajak itu sendiri, tapi ada yang aktif, ada yang pasif. Nah, untuk yang nomor 2, berdasarkan jawaban nomor 1, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari self-assessment system. Jadi yang dijelaskan tadi Jumardi dengan Rizka Rahmadan itu sudah benar. Hanya saja ada satu kelemahan yang paling mendasar barangkali juga, yaitu kalau sistem self-assessment diterapkan, itu apakah semua warga negara Indonesia ini sudah paham dengan tata cara perhitungan pajak? Pasti belum ya? Pasti belum. Jadi inilah salah satu kelemahan. Tidak semua warga negara Indonesia itu memahami tata cara penghitungan pajak. Jadi kalau mereka yang hitung sendiri bisa saja terjadi kesalahan hitung. Nah, jadi kalau terjadi kesalahan hitung, kapan nanti kedapatan oleh petugas pajak ada kelebihan atau kekurangan, itu petugas pajak itu sendiri yang akan repot. Karena mereka akan pergi untuk menyesuaikan kembali ke si wajib pajak ini. Jadi itu adalah salah satu kelemahan yang paling mendasar. Kelebihan yang utama yaitu kalau self assessment system itu akan mengurangi terjadinya KKN, ya, korupsi. Jadi, sekarang untuk sesi tanya, ya, ada yang mau bertanya? Ibu kira untuk LKPD dan sesi tanya jawab sudah. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita sudah bahas pada pertemuan kali ini? Saya, Bu. Jumardi lagi. Ya, silakan Jumardi, Siti Mutmainah. Apalagi namanya, kurang bersahabat jaringannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada materi hari ini, yaitu menjelaskan tentang asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak merupakan itu ada 4, yaitu dalam asas keadilan atau equality, asas kepastian hukum atau certain, asas kesenangan conveyance of payment, dan asas ekonomi. Dalam asas ini harus diterapkan dengan baik-baik dalam masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kedua yaitu sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3 sistem yang diberlakukan pemerintah Indonesia. Ada 3 sistem pemungutan pajak, yaitu yang pertama yaitu official assessment system, yaitu pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang oleh wajib pajak dihitung dengan ditetapkan aparatur pajak. Yang kedua, self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia setelah reformasi pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self assessment system. Yang ketiga yaitu withholding system. Withholding system merupakan sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga selain wajib pajak dan aparatur pajak. Sekian dan terima kasih. Ya, jadi itu kesimpulan yang sudah diberikan oleh Jumardi. Dan Ibu kira itu sudah mencakup semuanya ya tentang asas dengan sistem pemungutan pajak. Nah, sekarang sekedar refleksi barangkali tentang apa yang sudah kita pelajari. Ibu mau bertanya, seandainya
sekarang ini Ananda sudah termasuk wajib pajak, sudah ingin membayar pajak, kira-kira dari ketiga sistem ini, yang mana Ananda lebih pilih? Apakah official, self, atau withholding? Seandainya Ananda sendiri yang mau membayar pajak, yang mana kira-kira Ananda pilih di sini? Seandainya kita diberi pilihan, Sistem, Bu. ya, Self assessment system. self assessment system. Apa alasannya, Jumardi? Karena hak sepenuhnya diberikan kepada si wajib pajak dalam membayar pajak dan menghitung besar pajak yang terutang kepada kantor pelayanan pajak. Iya, kalau memang kita sudah paham, sudah memiliki pengetahuan banyak tentang pajak, memang lebih baik kita sendiri yang menghitung, menentukan dan melaporkan pajak tersebut. Ya, tetapi kalau misalnya, apakah kalian sering melihat ada petugas desa atau kelurahan dari daerah kalian yang menagih PBB? Yang menagih, ada ya, PBB itu rente dalam bahasa Bugisnya. Rente, nah. Ya, rente kebun dengan rumah, tanda perubahan. Sering ya? Nah, kalau yang jenis itu kira-kira termasuk dalam sistem apa itu? Official assessment system. Ya, official assessment system. Jadi sekarang di Indonesia ini masih ada diberlakukan official assessment system. Salah satu contohnya adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Ya, karena itu nanti kita tahu besarannya pajak kita apabila petugas itu sudah melampirkan SPT ke rumah kita. Ya kan? Ya. Jadi itu salah satu contoh dari official assessment system. Kalau contoh dari self itu adalah tentang pajak penghasilan. Ya, pajak penghasilan biasanya kita sendiri yang menghitungnya, ya kalau mampu. Kalau tidak ada bendahara yang ditugaskan. Nah, jadi Bu kira untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Dan untuk materi yang akan datang, kita sudah masuk ke inti dari perpajakan ini, yaitu cara penghitungan pajak. Ya, perhitungan PBB bagaimana caranya, perhitungan pajak penghasilan bagaimana caranya, perhitungannya PPN, pajak pertambahan nilai, kalau di rumahnya banyak emasnya itu dikenakan PPN itu. Ya, kalau emasnya di situ seperti tali besarnya, ya, tali gantungan itu akan dikenakan PPN. Nah, jadi nanti itu akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, cara perhitungannya, jadi kita sudah menghitung-hitung. Ya, jadi itulah tadi materi yang kita bahas tentang asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu sampaikan terima kasih banyak atas partisipasinya pada hari ini. Ya, karena Ibu lihat partisipan sampai saat ini masih bertahan ke 15 orang. Ya, jadi artinya 14 orang saja yang hadir. Ya, jadi memang begitu biasanya kalau sehari-harinya. Antara 17, 18, ya itu saja. Ada tadi yang melapor katanya tidak ada datanya. Tidak ada datanya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih banyak ya Nanda atas partisipasinya dan keaktifannya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang lebih baik. Semoga corona ini cepat berlalu supaya kita bisa bertatap muka. Amin. Bertatap muka secara langsung. Ya, jadi sebelum Ibu akhiri, kembali Ibu mengajak Anda semua untuk menutup pembelajaran kita ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini sudah cukup. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Liv Yananda. Bismillah, Bu.